Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil review jurnal kasus kembang susu tanah studi kasus di konstruksi perkerasan jalan ruas jalan alternatif Kota Jayapura. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Agus Syahrul, kemudian ada saya sendiri, Anissa Sakinah Camlan, ada Ayu Cantika Fadilah, Ilham, Yohanes Weli, Zainal Fikri, Arma Ayuni Cahya, dan Reynaldi Adriel Bandaso. Next. Outline yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, lalu ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reynaldi. Ya, jadi referensi jurnal yang kami ambil judulnya itu pengaruh kembang susu tanah dasar terhadap konstruksi perkerasan jalan ruas jalan alternatif Kota Jayapura. Adapun tahun terbitnya yaitu 2018 yang ditulis oleh Dewi Anggraini dan Reinhard Stephen L. Bale. Penerbitnya sendiri yaitu Portal Sipil Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dan asal jurnalnya yaitu dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Next. Ya, jadi untuk jurnalnya kurang lebih gambarnya seperti ini. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arma. Ya, dalam laporan kami ini yang akan dibahas yaitu untuk mendukung kemajuan zaman, pemerintah gencar melakukan pembangunan termasuk juga diantaranya pembangunan ruas jalan. Tetapi di dalam pelaksanaan yang ada, fasilitas tersebut tidak luput dari kelemahan dan kerusakan akibat kembang susu tanah, yaitu swelling. Apa itu kembang susu tanah? Kembang susu tanah biasanya terjadi pada tanah lempung yang dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat pada tanah tersebut. Ketika kandungan air pada tanah mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan struktur tanah, begitu pula sebaliknya. Jika kadar air menurun, maka akan terjadi penyusutan struktur tanah yang ada. Apa itu kembang susu tanah? Selanjutnya. Nah, dalam jurnal ini diambil studi kasus pada ruas jalan yang ada pada Kota Jayapura, yaitu jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di Kota Jayapura. Jalan sepanjang 18 km tersebut telah dapat digunakan sejak 4 tahun yang lalu, tetapi terdapat beberapa kerusakan yang terjadi di beberapa titik jalan. Kerusakan yang terjadi ada yang diperkirakan akibat penahan lereng dan longsoran. Dari sekian titik kerusakan, diantaranya yang menjadi target penelitian terdapat pada STA 4 ketinggian 200 yang terjadi yaitu terdapat pada tanah dasar dan perkerasan yang ada. Pada titik-titik kerusakan memiliki ukuran dengan panjang 8 meter dengan penurunan tanah yang lumayan besar. Kerusakan jalan ini dapat dipengaruhi oleh kualitas tanah yang memiliki sifat kembang susut atau swelling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi tanah berdasarkan sifat fisik dan mekanik tanah yang ada untuk mengetahui nilai kembang susut aktivitas tanah dasar yang terkandung pada tanah di daerah Jayapura ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini terdapat teknik pengumpulan datanya, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri ada studi lapangan yang dilakukan dengan mengadakan observasi lapangan di lokasi penelitian. Kemudian ada eksperimental laboratorium yang terdiri dari data sifat fisis, yaitu kadar air, berat isi, berat jenis, plastisitas, dan gradasi. Nah, untuk sifat mekanisnya yaitu pemadatan CBR laboratorium, kuat tekan, dan rembesan. Kemudian untuk data sekundernya yaitu terdapat studi pustaka dengan mengumpulkan dan membaca beberapa literatur yang ada, hubungannya dengan penulisan yang baik, masalah standar spesifikasi maupun teori-teori yang erat, hubungannya dengan judul. Oke, selanjutnya ada bagan alur penelitian. Ada 2 bagan alur, yaitu yang pertama ada bagan alur pengujian, yang kedua ada bagan alur penelitian pada laboratorium. Dimulai dari bagan alur pengujian, yaitu mulai dengan pengumpulan data, ada data primer dan sekunder, terus ada pemeriksaan dan pengolahan data,
didapatkan hasil dan selesai. Kemudian untuk bagian alur penelitian pada laboratorium ada dimulai, kemudian ada pengadaan bahan dan alat, kemudian pengujian laboratorium, ada sifat fisis tanah asli dan sifat mekanis, terus didapatkan hasilnya dan selesai. Oke, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Zainal. Selanjutnya memasuki outline yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Ini dilakukan analisa sifat fisis tanah. Yang pertama dilakukan pengujian kadar air, di mana pada sampel pertama didapatkan hasil kadar air sebesar 22,05%. Untuk sampel kedua didapatkan 23,75%. Kemudian didapatkan hasil kadar air rata-ratanya sebesar 22,90%. Selanjutnya dilakukan pengujian berat jenis, di mana didapatkan hasil pengujian berat jenis pada sampel pertama sebesar 4,04 gram per cm². Kemudian pada sampel kedua didapatkan 1,01 gram per cm². Maka didapatkan rata-rata berat jenisnya sebesar 2,52 gram cm². Selanjutnya dilakukan pengujian berat isi porositas, derajat kemajuan, dan angka pori. Didapatkan berat angka porinya sebesar 5,52%. Selanjutnya melakukan pengujian batas cair atau liquid limit. Didapatkan kadar air rata-rata sebesar 40,42%. Selanjutnya melakukan pengujian batas plastis. Dapatkan kadar air rata-ratanya sebesar 36,67%. Kemudian ada analisis saringan, di mana untuk nomor saringan 38,1 mm lolos layakan sebesar 100%. Kemudian nomor saringan 19,1 mm lolos layakan sebesar 100%. Dan selanjutnya seperti yang terlampir. Kemudian akan dibahas oleh Willy. Untuk saudara Willy dipersilakan. Selanjutnya, hasil data dari analisa sifat fisis tanah, salah satunya adalah plasticity index, didapat batas cair LL 40,42%, 36,67%, batas plastis 36,67%, PI 3,75%, dan keterangannya karena LL lebih besar dari PL maka tanah adalah plastis. Ada pula batas susut atau shrinkage limit berada di tabel di bawah ini. Hasil dari nomor cawan 1 ialah berat cawan 10,1 gram, berat cawan dengan tanah 36,8 gram, berat cawan dengan tanah kering 28,0 gram, berat tanah kering DB 17,9 gram, berat tanah basah CB 26,7 gram, kadar air G dibagi E kali 100% sama dengan 49,16%, berat air C D 8,8 gram, isi tanah basah 13,2 gram, isi tanah kering 8,6 gram, dan SL ialah 36,5%. Selanjutnya itu analisa sifat mekanik, pemadatan standar atau uji proktor. Dapatkan data sebagai berikut. Sampel 1, 2, 3, 4, 5 didapatkan pada data yaitu berat tanah, kadar air awal, kadar air akhir, dan penambahan air. Serta berat tanah basah, berat mold, berat tanah basah AB, volume tanah basah, berat isi tanah basah, dan berat tanah kering.
telah tersaji dalam tabel. Kemudian ada berat tin box dan tanah basah, berat tanah basah, berat tin box dengan tanah kering, berat tanah kering, berat air dan kadar air tersaji dalam tabel. Dan di sebelahnya ada grafik hubungan antara kadar air serta berat isi kering, di mana berat isi tertinggi berada di kadar air 12,11%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah analisis sifat mekanik tanah di dalam laboratorium. Adapun hasilnya itu terjadi pada pukulan 10 pukulan, 25 pukulan, dan 56 pukulan yang tersajikan pada grafik di atas. Next. Selanjutnya adalah solusi penyelesaian perbaikan kerusakan. Yang pertama adalah pembongkaran dan penggantian tanah. Penggalian tanah yang mempunyai sifat kembang susut untuk diganti dengan material lain dilakukan sampai kedalaman maksimum sekitar 1,20 meter. Namun kedalaman zona aktif yang memiliki potensi kembang susut tinggi dapat lebih dalam dari 1,20 meter. Sehingga penggalian dan penggantian tanah saja tidak menyelesaikan masalah perubahan volume. Namun, beda naikkan tanah dapat direduksi dengan cara tersebut. Penggalian tanah yang bermasalah harus digantikan dengan tanah uruk yang sudah dipadatkan dengan kriteria kadar air dan kepadatan yang harus dicapai. Yang kedua, pembentukan kembali atau remodeling dan pemadatan. Pembentukan kembali dan pemadatan menguntungkan dilakukan untuk tanah yang mempunyai potensi pengembangan rendah. Kerusakan yang terjadi biasanya adalah kondisi tanah retak-retak. Yang ketiga adalah pembebanan. Perlu diketahui bahwa beban vertikal yang diberikan oleh bangunan di atas tanah akan mengurangi pengembangan tanah. Untuk konstruksi jalan raya sendiri, pembebanan bisa dilakukan dengan pembuatan timbunan di atas tanah yang telah diketahui memiliki potensi pengembangan tersebut. Pembentukan kembali dan pemadatan menguntungkan dilakukan untuk tanah yang mempunyai potensi pengembangan rendah. Kerusakan yang terjadi biasanya adalah kondisi tanah retak-retak. Dan yang keempat adalah perlu stabilitas tanah. Stabilitas dapat dilakukan pada tanah dasar subgrade dengan cara pemberian bahan tambah dan lapis fondasi bawah atau subbase dengan cara penambahan tebal perkerasan. Pada studi kasus ini, jenis kerusakannya dapat diatasi dengan stabilisasi pada tanah dasar. Dalam pelaksanaannya, stabilisasi yang disarankan adalah menggunakan bahan campur semen dengan pertimbangan semen sangat mudah didapatkan di Kota Jayapura. Perlunya dibuat saluran permanen pada sisi jalan sebab pada kondisi yang terjadi terdapat tanah yang mengembang dan menyusut, yang di mana keadaan ini membuat terjadi potensi longsoran pada ruas jalan agar ada penahan horizontal ketika terjadi pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Ya, next. Ya, ada pun kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Satu, jenis tanah yang ada pada jalan alternatif Kota Jayapura adalah jenis tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah lempung. Dua, berdasarkan hasil uji laboratorium, didapatkan hasil bahwa tanah ruas jalan alternatif Kota Jayapura memiliki potensi kembang susut yang rendah. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian bahwa kandungan tanah memiliki nilai kembang susut sedang atau rendah, maka tetap diperlukan untuk dilakukan perbaikan dengan cara melakukan stabilisasi tanah dasar.
Adapun saran yang pertama, kestabilan suatu konstruksi, jalan, dan lain-lain dipengaruhi dari stabilitas tanah di bawahnya. Sebaiknya diketahui dahulu jenis tanah, jenis klasifikasi tanah, dan mineral yang terkandung di dalamnya untuk memastikan daya dukung tanah tersebut. 2. Dari analisa dan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa tanah dasar ruas jalan alternatif Kota Jayapura tersebut termasuk dalam kategori swelling, sedang atau rendah, yang dimana sewaktu-waktu jika bertambahnya kadar air maka volume tanah bisa terganggu, walaupun potensinya untuk hal itu cukup kecil, tetapi bisa saja terjadi. Maka sebaiknya tetap perlu dilakukan stabilisasi sampai dicapai daya dukung yang baik serta settlement yang diizinkan. 3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut secara detail tentang komposisi penambahan semen pada tanah dasar jalan pada titik kerusakan tersebut. Next. Ya, adapun daftar pusaka dari PPT ini, Jurnal Nasional. Ya, next. Ya, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.